aman serta ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, semuanya sehat, semangat, kita kemudahan sehingga hari ini bisa menjalankannya. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita doa terlebih dahulu ya. Coba kita berdoa. Tangan diangkat, didudukan. Alhamdulillah ya. Untuk hari ini agar lebih cepat, maka kita pendek aja, yaitu surat Al-A'la ya. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة
Sadaqallahul Alim. Allahumma arhamna bil Quran. Sudah tilawah, sudah berdoa. Jadi alhamdulillah agenda kita sudah dimulai dengan hal baik. Maka untuk selanjutnya hari ini bisa dibuka oleh Ustadz Budi. Monggo Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Ustadz Widi, silakan. Bisa dibuka untuk sesi pembukaan pembelajaran tematik siang pagi ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting untuk kelas 4 dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau kemarin Ustadzah Syifa ya sudah menyampaikan tentang bacaan. Nah, untuk hari ini insya Allah nanti insya Allah akan saya sampaikan. Sebentar ini saat ada mungkin dari Ustadzah Syifa mungkin ya bisa menampilkan ininya untuk slide-nya. Monggo Ustadzah Syifa. Saya menggunakan HP Pak. Ustadzah Syifa yang sudah siap. PPT-nya sudah siap ya, Mas? Iya. Hari ini silakan. Ya, silakan anak-anak sambil bisa menyiapkan alat tulisnya, bisa sambil ditulis di buku LK-nya. Ya. Jadi pembelajaran kelas 4 tema 4 KD 3.3 dan 4.3. Silakan dilanjutkan saja. Iya dari situ. Sama pulpen nih. Saudara Syifa. Lanjut ke slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Anak-anak apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Yes. Ya. Semuanya sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan ya. Ada teman-teman kita yang sakit semoga diberi kesehatan kembali, dan yang sudah sehat jangan lupa terus menjaga kesehatan. Jangan lupa makannya, minumnya dijaga, dan jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker juga ya. Anak-anak, pada hari ini Ustadzah Syifa akan belajar bersama kalian ya. Kita akan belajar tentang KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang mapel IPS ya kali ini ya. Tentang kegiatan ekonomi. Mari kita simak bersama. Belum jalan ya? Kamu pakai bisa. Ya,
kegiatan ekonomi? Anak-anak sudahkah pernah mendengar apa itu kegiatan ekonomi? Ya. Coba siapa yang berani untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan pemikirannya tentang kegiatan ekonomi itu apa? Salah tidak apa-apa ya. Ada yang berani ingin menjawab? Yang berhubungan dengan pekerjaan, Us. Masya Allah, iya Mas Aroyan ya, berhubungan dengan pekerjaan. Satu lagi yang perempuan, ada yang berani untuk menjawab? Silakan. Yang berhubungan dengan makanan. Iya, betul, yang berhubungan dengan makanan. Bagus, Masya Allah. Kita lanjutkan ya, Nak. Bentar, ini. Ya, agak lama. Bentar. Ada lagi? Iya. Oke. Kita lanjutkan ya, Nak ya. Mohon maaf, agak lama berjalannya slide-nya. Ya. Kegiatan ekonomi ya, jadi di jawaban anak-anak betul ya yang menjawab tentang pekerjaan, tentang makanan. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi itu ada yang namanya jenis-jenis pekerjaan ya. Di dalam kegiatan ekonomi itu ada apa, Nak? Ada orang bekerja ya, tadi jawaban Mas Aroyan ya, Nak ya? Ya, jenis-jenis pekerjaan itu apa? Nah, sudah jelaskan sedikit ya. Kita itu apakah hidup sendiri di dunia ini? Apakah ada makhluk hidup yang lain? Ada. Oh iya, siapa itu makhluk hidup yang lain? Hewan. Apalagi? Tumbuhan. Ya. Pintar. Tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan itu merupakan sumber makanan bagi siapa? Bagi manusia. Bagi? Bagi manusia. Ya, betul, bagi manusia. Nah, bagi manusia ya, sehingga kita harus senantiasa apa, Nak? Bersyukur. Coba, kita tiap hari makannya itu berbeda-beda, tidak ada sayur ini, sayur itu, ya tidak? Ya, tidak anak-anak. Bermacam-macam ya makanan yang kita makan ya. Mbak Azza ya? Mbak Azza suka makan apa, Mbak Azza? Apa sih, Us? Mbak Azza suka makan apa? Sayur apa gitu? Coba sebutkan satu. Apa ya? Aku nggak tahu, Us. Aku nggak tahu. Pasti kita semua punya ya makanan favorit misalnya sayur sop atau ikan bakar dan lain-lain. Semua itu ciptakan untuk siapa, Nak? Untuk manusia. Ya, untuk kita ya. Nah, makanan itu ada yang terdapat tumbuhan-tumbuhan itu ya, Nak, ada yang terdapat di dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Semuanya untuk manusia. Jadi manusia itu bekerja ya. Ada yang di perkebunan, di pertanian, ada yang di kantor, bermacam-macam. Ya, pekerjaan manusia itu memanfaatkan alam itu ada bermacam-macam. Nah, kalau sekarang ini banyak pekerjaan online ya. Anak-anak tahu nggak pekerjaan di dunia maya, pekerjaan online? Tahu. Apa? Online shop. Oh ya, bagus, Masya Allah. Apa lagi? Iya, terima kasih Mbak Ola. Banyak ya Mbak Ola, termasuk online shop yang jualan di banyak ya, yang seperti di online shop yang masih banyak lagi, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Ya. Jadi pekerjaan sekarang ini sudah berkembang. Biasanya anak-anak kalau disuruh menyebutkan pekerjaan, pasti kenalnya, mohon maaf, mungkin hanya beberapa pekerjaan saja ya, misalnya dokter, polisi, guru, tentara, ya itu memang salah satu pekerjaan. Namun masih ada pekerjaan yang lain ya, yang sangat banyak.
Allah memberikan rezeki kepada kita itu dengan pekerjaan yang bermacam-macam. Termasuk tadi contohnya dari Mbak Ola ya, online shop. Bagus Mbak Ola. Ada lagi influencer, researcher ya, atau peneliti, penulis, content creator. Ya, dan masih banyak lagi bermacam-macam ya anak ya. Apa ya? Dimatikan ya anak ya. Bentar, ada yang bisa menjalankan ininya. Sebentar ya, Ustazah cari. Bentar, saya yang mau terus. Sebentar ini. Ini kan nggak bisa. Siapa itu yang belum dimatikan? Minta tolong ya. Akila, Mbak Akila. Mbak Akila. Mbak Selma. Polisi alhamdulillah hadir. Mas Izul, dimatikan suaranya. Mas Fikar. Hilang. Mic-nya dimatikan ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan ya pekerjaan. Halo? Pekerjaan yang anak-anak tahu ya. Coba sekarang dituliskan di buku tulis kalian. Yang kalian tahu itu profesi atau pekerjaan itu ada apa saja. Lalu yang berani silahkan nyalakan mic-nya dan sebutkan pekerjaan yang kalian ketahui. Yang pernah anak-anak dengar, yang pernah dibaca, yang mungkin pekerjaan orang tua kita. Polisi, Us. Oh iya, betul. Polisi, apalagi? Polisi, dokter, TNI. TNI. Ya. Nelayan. PNS. Oh iya, lalu apalagi yang lain? Bidan. Iya, betul sekali. Anak-anak sudah paham ya tentang contoh dari pekerjaan itu apa. Pekerjaan atau apa namanya? Profesi. Lanjut. Ya. Nah. Ya, anak-anak tahu ya pekerjaannya orang tua. Anak-anak tahu tidak? Orang tua kalian. Tahu ya? Tahu. Ya, harus tahu kan orang tua kita yang menghidupi kita ya, membiayai makan kita, pakaian kita, dan tempat tinggal kita dengan pekerjaan beliau, dengan pekerjaan orang tua kita. Nah, jenis pekerjaan itu nak ternyata berhubungan dengan apa? Tempat tinggal. Ya. Nih, misalnya yang di dataran tinggi, ada yang tinggal di dataran rendah dan di perairan. Saya beri contoh ya, yang tinggal di dataran tinggi itu misalnya di daerah pegunungan. Kalau di Batang berarti misalnya di daerah Bandar, Beladu, Bawang, seperti itu. Dataran rendah, Paskaran, seperti itu mas dataran rendah ya. Proyonanggan. Lalu di daerah perairan itu berarti di dekat Sigandu ya, di rumah Ustazah Syifa, dan di dekat pantai ya, pantai utara. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Yang pertama itu sebelah kiri gambar ibu-ibu menggunakan ini ya, topi untuk menghindari dari panas dan membawa keranjang untuk apa itu? Untuk siapa yang mau jawab? Memetik sayuran yang sudah matang. Iya betul, memetik Kebun sayuran. teh. Apa sayurannya itu? Ya, Mengambil teh, sayuran. ya. Memetik teh. Memanen. Iya memanen, mengambil daunnya ya. Lalu yang di tengah itu gambar apa? Tani. Iya petani. Sedang apa petaninya? Menanam padi. Iya bagus, Masya Allah. Menanam padi. Menanam padi. Namanya nandur, noto mundur ya. Menanam bibitnya. Bukan cabang dalam. Anak-anak sudah pernah mencoba menanam padi yang kecil-kecil itu? Belum ya? Ya nanti semoga bisa mencoba ya setelah pandemi berakhir.
Nah, lalu yang ketiga ya, ini gambar apa, Nak? Gambar Nelayan seorang sedang nelayan mencari yang ikan. menjaring ikan dengan perahunya itu Nelayan. sendiri ya. Ya, betul. Nelayannya seorang diri dengan kapalnya yang kecil dan perlengkapan yang sederhana. Beliau sedang menjaring ikan. Ikan yang kita pernah makan di rumah itu ya dihasilkan oleh seorang nelayan. Nah, jadi setiap pekerjaan itu berbeda-beda. Kalau di daerah pegunungan itu berbeda, di daerah dataran rendah berbeda, di perairan juga berbeda. Nah, kita bahas kembali. Lalu apa yang membuat terdapat banyak macam pekerjaan tadi ya, yang ada di sawah berbeda, yang di kebun teh itu berbeda, yang di laut itu berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena kondisi geografis, ya, terutama kondisi fisik daerah tersebut. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Ya, maksudnya seperti yang tadi sudah jelaskan, kondisi alamnya ya, Nak, ya, ada yang di daerah pantai. Masa kalau di dekat pantai kita mau memetik teh, mungkin atau tidak? Tidak. Ya, jadi kalau di pantai itu pekerjaannya ini ya, pekerjaannya menjaring ikan, terus jualan di daerah pantai, menjadi pemandu wisata di pantai, seperti itu. Ya bisa pakai rasa. Ya. Nah, di daerah pantai, penduduk umumnya bekerja sebagai seorang nelayan. Penjual jasa wisata, maksudnya apa, Ustazah? Menjual jasa wisata itu berarti ini ya, misalnya punya restoran, terus ada tempat bermain di situ. Nah, orang itu mengelola tempat tersebut. Lalu ada sektor perikanan, misalnya beternak tambak ikan di situ. Tambak ikan tawar, misal, atau menjaring udang, menjaring ikan. Lalu ada perkebunan kelapa. Kelapa tumbuhnya di mana? Anak-anak sering melihat pohon kelapa di mana? Di pinggiran pantai, Us. Ya, Masya Allah. Siapa itu yang jawab ya? Bagus, Mas Fikar. Di pinggiran pantai. Ya. Lalu di dataran rendah, penduduknya biasanya bekerja di sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian yang lainnya. Juga sektor transportasi ya, industri dan perdagangan. Misalnya transportasi itu berarti karena di situ itu perpindahan penduduknya itu cepat ya, banyak yang bekerja di kantor, maka ada bapak sopir angkot ya, yang kita lihat yang warnanya oranye itu, sopir bis. Lalu yang di bidang industri berarti ada karyawan, ada atasan, seperti itu. Dan perdagangan. Perdagangan ini berarti ada yang berjualan di pasar, ada yang berjualan di swalayan, di toko, seperti itu. Kita lanjutkan ya, Nak. Nah, di daerah pegunungan berbeda lagi, tidak seperti yang di pantai, dan tidak seperti di mana tadi? Ada yang mau menjawab? Tidak seperti di pegunungan. Nah, tidak seperti di ya. Kalau tidak, tidak seperti di dataran rendah. Kalau di daerah pegunungan atau dataran tinggi, berarti banyaknya bekerja di sektor pertanian, ladang, dan buruh perkebunan. Buruh perkebunan itu contohnya tadi ya, pemetik teh. Nah, profesi ya atau pekerjaan itu di masyarakat itu ditentukan oleh sumber daya alam yang dihasilkan. Misal, di situ itu banyak bambu. Misalnya di desanya Mbak siapa ya? Misalnya di desanya Mas Farshad ya, di rumahnya Mas Farshad itu banyak kebun bambu. Nah, sebagai manusia yang memiliki, yang Allah berikan kecerdasan ya, kita itu harus bisa memanfaatkan, wah bambu ini dimanfaatkan untuk apa ya, untuk penghidupan manusia. Nah, akhirnya kita punya ide nih,
membuat anyaman dari bambu misalnya, seperti itu. Terus misalnya di sekitar kita itu banyak kangkung ya, tumbuh di rawa-rawa seperti itu. Misalnya rumah kita dekat dengan rawa. Nah, kita bisa menjual kangkung itu, kita jadikan masakan yang enak, kita jual di restoran. Nah, contohnya seperti itu. Sudah paham ya? Misalnya banyak pohon kelapa di rumah kita. Nah, kelapanya itu bisa dimanfaatkan apa saja kalau pohon kelapa, Nak? Pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya ya, mulai dari akar sampai daunnya. Salah satunya itu sabut kelapa. Anak-anak pernah lihat sabut kelapa? Pernah. Iya, pernah ya. Sabut kelapa itu, saya dengar itu ternyata dia bisa diekspor ke luar negeri. Dijual, dikeringkan ya. Jadi bisnis ekspor itu bagus ya Nak ya, mengirim barang-barang tertentu dari Indonesia ke luar negeri. Nanti harga jualnya biasanya tinggi. Ya, kita lanjutkan. Bentar. Kalau di dekat rumah anak-anak ada apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Atau kalau di daerah Depok itu ya, dekat rumah Ustazah itu banyak warganya yang menanam pohon bunga melati. Anak-anak tahu bunga melati? Tahu ya. Bunga melati itu ditanam, lalu dipetik, terus lalu setelah dipetik itu dipisahkan antara apa ya namanya, kelopak bunganya dengan bunganya. Nanti yang mengambil apa namanya, memisahkan bunga dengan kelopaknya itu dapat uang, misalnya sekilo berapa ribu seperti itu. Lalu bunga melati itu bisa digunakan untuk campuran teh, untuk hiasan pengantin ya, yang di sini itu anak-anak pernah lihat kalau ada pengantin ya, pakai kalung atau pakai hiasan dari melati seperti itu, ataupun untuk nyekar ke makam seperti itu ya. Nah, demikian. Lalu selanjutnya, misalnya nih, anak-anak pernah lihat toko mebel. Anak-anak tahu toko mebel tidak? Tahu. Apa itu? Toko-toko. Toko yang membuat barang-barang. Iya. Coba sebutkan barangnya apa? Lemari, kasur. Masya Allah, pintar. Kasur. Barakawah ya. Ya, betul sekali. Nah, apa saja pekerjaan yang berhubungan dengan mebel? Ini ya, Ustazah beritahu ya. Menebang kayu? Iya, betul. Pertama ada pemilik hutan ya, pemilik lahan. Pemilik kayu. Kayu yang ditebang itu bukan sembarang kayu, yang sudah tua, dan lalu setelah menebang itu harus ditanam kembali yang kecil, agar hutannya tidak gundul. Kalau gundul berbahaya. Di dataran tinggi gundul, nanti di dataran rendah bisa terjadi banjir. Kalau musim hujan itu berbahaya ya. Yang kedua ada penebang pohon. Menggunakan alat yang besar itu loh Nak, yang berbunyi gitu. Gergaji? Kalau nggak salah ya gergajinya. Lalu bisa untuk menebang pohon. Yang elektronik itu ya gergajinya. Iya, betul. Anak-anak bisa membayangkan ya. Kemudian ada sopir truk pembawa kayunya ya. Setelah ditebang dari hutan, dibawa oleh sopir truk. Nah, ya. Lalu kayu itu mulai diolah oleh namanya tukang kayu ya, yang membuat meja, kursi. Malah di daerah Jepara itu, Masya Allah ya, orang-orangnya pada kreatif, jadi terkenal dengan ukirannya. Ukiran itu seperti ada bentuk bunga-bunga atau hewan-hewan yang seperti garuda, begitu, seperti burung. Di lemari misalnya, atau di meja kursi. Kalau anak-anak pernah melihat ya. Lalu setelah itu ada yang namanya pemilik mebel. Dan ada pembeli atau konsumen. Jadi ini anak-anak di belakang anak sudah melihat ada kursi, ada lemari,
Nah, semuanya itu adalah hasil dari mebel tadi ya. Ternyata kita bisa duduk di kursi itu, ada banyak orang yang bekerja untuk menghasilkan apa yang anak-anak sekarang nikmati, ya. Berarti anak-anak menjadi konsumennya ya, menjadi pembelinya orang tua kita. Lalu tadi ada pemilik hutan, penebang pohon, sopir truk pembawa kayu, ada tukang kayu, ada pemilik mebel juga. Seperti itu. Misalnya anak-anak minum teh, berarti siapa saja yang bekerja hingga teh itu dapat terhidang di meja kalian. Coba sebutkan. Ada yang berani menjawab? Apa? Tukang kebun teh. Iya, betul. Apalagi? Pabrikus. Pabrik. Yang mengelola tehnya berarti, Nak? Iya. Iya. Iya, betul. Lalu apa lagi? Membuat teh. Di rumah yang membuat teh juga ya. Iya, jadi anak-anak kita itu harus menghabiskan apa yang kita makan. Entah itu minum teh, entah itu makan nasi, karena ada banyak orang yang bekerja di situ. Misalnya beras, ada petani, ada Pak sopir yang membawa beras, ya, ada penjual beras dan ada orang tua kita. Jadi kita harus bersyukur. Seperti itu ya. Jadi harus dihabiskan konsumsinya. Nah, tadi anak-anak sudah menjawab ya, kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi itu tadi ada yang berhubungan dengan pekerjaan ya, ada yang menyampaikan demikian ya. Sudah bacakan? Kegiatan ekonomi yaitu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa itu contohnya kebutuhan hidup? Ada yang berani menjawab? Apa, Us? Contoh dari kebutuhan hidup. Ya, betul. Makan, minum, apa lagi? Bekerja. Aktivitas. Bekerja. Ya. Kalau tempat tinggal kebutuhan atau bukan? Ya. Ya. Lalu pakaian kita apakah termasuk kebutuhan? Ya. Ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi berapa? 3. Dan semuanya itu saling berkaitan. Tidak bisa hanya salah satu saja yang berjalan. Semuanya harus berjalan. Yang pertama ada kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya apa? Membuat roti, pabrik sepatu, penjahit, mohon maaf salah ketik ya. Kayu, Us. Apalagi yang lain yang mau menyebutkan? Pabrik kayu. Ya, apalagi? Ya, misalnya ada penjual kain. Ya, seorang dokter itu menjual jasa ya, melayani orang sakit. Selanjutnya ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang dan jasa ke konsumen. Contohnya kegiatan perdagangan di pasar, toko dan swalayan. Jadi tadi barang misalnya cabai itu dari petani ya, dari ladang cabai, dipetik, dibawa sama tukang sopir ya, Pak sopir, lalu dibawa ke pasar. Nah, di pasar itulah yang melaksanakan peran sebagai distribusi. Lalu datanglah orang tua kita, misalnya Bunda belanja ke pasar, membeli cabai. Berarti Bunda melakukan kegiatan? Ya, betul. Kegiatan konsumsi pintar, Masya Allah. Ya, Bunda membeli cabai, berarti Bunda melaksanakan kegiatan konsumsi. Contoh lainnya misalnya kita menikmati makanan kita setelah membelinya. Menggunakan listrik ya di rumah kita dan memakai sepatu. Nah, menggunakan listrik ini kita perlu berhemat ya, Nak ya. Jadi misalnya pakai HP juga jangan lama-lama karena HP itu akan menguras baterai yang dihasilkan dari itu. Nah, lalu bagaimana Islam mengatur kegiatan ekonomi? Apakah Islam juga mengatur kegiatan ekonomi? Iya. Iya. Karena Islam adalah agama yang sempurna, yang syamil. Ya, Islam telah memberikan aturannya di dalam
Al-Quran dan As-Sunnah. Anak-anak tahu As-Sunnah itu apa? As-Sunnah itu adalah hadis dalam Al-Quran dan hadis. Allah sudah mengaturnya. Misalnya, kalau saat berdagang itu datang waktu sholat Jumat, berarti kita harus sholat Jumat. Ya, harus melaksanakan sholat Jumat untuk yang laki-laki. Lalu misalnya, ada hutang piutang di dalam surat Al-Baqarah, itu surat yang ayatnya paling panjang, satu halaman sendiri itu satu ayat. Kalau anak-anak bisa menghafalkan ayat itu ya, isinya tentang hutang. Nah, dalam situ menjelaskan tentang hutang itu harus ditulis dalam perdagangan ya. Jadi Islam telah mengatur dengan sempurna, Masya Allah. Nah, apa tujuan akhir dari ekonomi dalam Islam? Yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia saja. Kalau di dunia saja berarti kita jadi pedagang misal, tapi kita suka menumbuk uang kita, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah. Aku selalu berzakat, Masya Allah, iya. Jangan lupa berzakat ya. Tapi kadang 1.000, 2.000. Iya, tidak apa-apa berlatih. Jadi bukan hanya membuat diri kita kaya sendiri kalau kita berjualan itu, kalau kita melakukan kegiatan ekonomi. Ya, biasa anak-anak kalau jadi seorang pedagang, jadi seorang petani sukses, peternak sukses, jangan lupa di dalam harta kalian itu ada milik orang lain. Bukan hanya untuk membahagiakan diri kalian dan keluarga sendiri, tapi harus mengingat orang lain. Di situ ada hak orang lain ya. Kita harus mengingat akhirat, karena hidup kita di dunia itu hanya sementara, di akhirat selamanya. Nah, apa contohnya? Siapa contoh tokoh-tokoh yang Rasulullah Muhammad. Iya, Muhammad sallallahu alaihi ya, wasallam. Ustazah jelaskan sedikit ya. Yang pertama ada Bunda Khadijah. Abdurrahman bin Auf. Iya, Masya Allah. Ya Rasulullah. Anak-anak tahu Bunda Khadijah itu siapa? Enggak. Oh ya, Khadijah, jelaskan, istri Rasulullah. Iya, betul. Beliau adalah istri Rasulullah. Beliau adalah Yang seorang kaya raya, pedagang kan, kaya raya. Beliau seorang pedagang yang kaya raya. Ya. Tapi apakah hartanya untuk dinikmati sendiri? Tidak, malah untuk kasih orang-orang miskin. Iya, pintar, Masya Allah. Untuk perjuangan dakwahnya Rasulullah ya. Semua hartanya beliau Sampai diberikan Siti untuk umat Khadijah Islam. kering. Tidak keluar susu untuk adik. Sampai tidak mempunyai uang untuk membeli susu untuk anaknya. Oh iya. Lanjut ya. Lalu ada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ternyata Rasulullah itu juga seorang yang kaya ya. Beliau itu dari kecil itu berdagang. Ikut siapa? Pertama ikut pamannya. Beliau juga pernah mengembala kambing. Belajar untuk mengembala kambing sejak usia kecil. Lalu beliau berdagang ya. Berdagang itu kalau sekarang itu berdagangnya itu nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di Batang begitu. Tapi beliau itu berdagangnya ke luar negeri. Dari Syam, nanti musim dingin kemana, ke luar negeri, negara mana, nanti musim yang lain, nanti ke negara yang lain lagi, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia, contohnya, nanti musim tertentu ke Malaysia, musim tertentu ke Thailand, ke Eropa, seperti itu. Nabi Muhammad sudah seperti itu. Ya. Nah, ada juga... Berarti bersama orang-orang Kristen, Us? Tidak, bersama... Oh iya, dulu berarti bersama teman-temannya Rasulullah kalau dahulu ya. Lalu ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini seorang sahabat Rasulullah yang kaya raya ya. Hartanya banyak. Dia juga menghabiskan hartanya. Iya. Waktu beliau itu hijrah ya ke Madinah, beliau itu mau dikasih harta sama kaum muhajirin ya berarti ya, muhajirin dan ansar begitu. Beliau nggak mau, beliau maunya mana? Aku mau ditunjukkan pasar, aku mau bekerja di sana. Masya Allah, beliau itu sangat mandiri, tidak mau diberi ya. Jadi beliau itu berdagang dan hartanya itu untuk dakwahnya Islam. Muhammad. Ya. Lalu Ustazah akan menceritakan satu lagi tentang seorang, maaf itu Ustazah nulis ya, namanya pengemis yang tidak bisa melihat dan Rasulullah. Jadi ada sebuah kisah di pasar,
Beliau itu pengemis yang tidak bisa melihat, ya, sudah tua dan meminta-minta ya di pasar. Tiap pagi Rasulullah itu datang menyuapi pengemis tersebut. Lalu pengemis itu bercerita, aku sangat sebel sekali kepada Muhammad. Dia itu nanti didulang orang. Dia itu sangat membuat orang-orang Quraisy itu terbawa oleh agamanya Muhammad. Terus pengemis itu terus berkata seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tetap lembut berbuat kepada pengemis tersebut, disuapi setiap hari. Lalu pada suatu hari Rasulullah Muhammad wafat ya nak ya. Lalu Abu Bakar itu bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, Aisyah ya istrinya Rasulullah, siapakah orang yang selalu didatangi Nabi Muhammad tapi aku belum tahu. Lalu Abu Bakar pun diberitahu oleh Aisyah ada seorang pengemis di sebuah pasar. Lalu Abu Bakar datang kepada pengemis tersebut. Pengemis tersebut disuapi oleh siapa? Abu Bakar. Pengemis tersebut bercerita lagi tentang Muhammad. Aku sebel sekali dengan Muhammad begitu. Tapi Abu Bakar tidak sabar. Abu Bakar marah mendengar seorang yang menjelek-jelekkan Rasulullah. Wah. Lalu Abu Bakar pun karena semakin marah menyuapinya tidak seperti biasa. Akhirnya sambil marah, sambil cepet-cepet. Terus suapinya itu sambil marah gitu, nggak suka lah sama pengemis itu. Lah pengemis itu bilang, ini kau siapa gitu kan? Kamu siapa? Kamu bukan orang yang setiap hari menyuapiku. Ya, terus lalu Abu Bakar pun berkata, iya aku memang bukan orang yang setiap hari menyuapimu. Lalu, di mana orang yang setiap hari menyuapi aku? Seperti itu. Beliau sudah meninggal. Beliau adalah Muhammad yang selalu kau sebut-sebut namanya sebagai orang yang tidak baik. Lalu pengemis itu pun menangis dan akhirnya masuk Islam. Masya Allah ya, ceritanya seperti itu. Akhlaknya Nabi Muhammad telah membuat seorang pengemis yang tidak bisa melihat itu menjadi seorang muslim. Karena beliau itu mau berbagi ya, kekayaan beliau itu tidak hanya untuk Rasulullah sendiri, tapi Rasulullah berbagi kepada orang lain, menyuapi seorang pengemis. Meskipun pengemis itu berkata yang tidak baik kepada Rasulullah ya. Anak-anak kita harus mencontoh dari tadi ya, kisah dari Bunda Khadijah, Rasulullah Muhammad, Abdurrahman bin Auf, dan pengemis yang tidak bisa melihat itu. Apapun nanti setelah besar anak-anak memilih pekerjaan apapun, saya harap tidak hanya menjadi kebahagiaan untuk anak-anak sendiri, tidak hanya memperkaya diri anak-anak dan keluarga sendiri, tapi untuk kebaikan orang lain, menebarkan manfaat kepada orang lain. Ya, menjadi seorang yang dermawan, yang berbagi ilmu, yang melawan ketidakbaikan. Ya. Ya, demikian ya anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Ada, Us. Oh iya, silakan. Karen dulu. Habis itu pengemisnya itu masuk surga atau masuk neraka? Insya Allah kalau seorang muslim semuanya akan masuk ke dalam surga. Karena sudah jadi muslim ya Mbak Karen. Ya. Siapa yang mau bertanya? Iya, sebutkan namanya nak. Siapa? Almir. Iya, silakan. Kan biasanya walaupun orang Islam kan itu tidak memakai jilbab dan memakai yang pendek-pendek, artis itu kan. Oh iya, kalau kita sudah tahu anak-anak ini sudah kelas 4 ya. Kalau sudah mau balik berarti harus menutup auratnya. Kalau misalnya berfoto di HP, membuat status itu berarti harus menutup aurat. Jadi kita terapkan pada diri kita terlebih dahulu ya nak ya. Ya. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Aku. Ya, silahkan Mas Oce. Kan kalau pengemisnya disuapinya sama Muhammad, Nabi Muhammadnya meninggal kapan? Apa? Muhammadnya meninggalnya kapan? Nabi Muhammad waktu itu meninggalnya tahun berapa? 500-600-an. Seperti itu. Udah lama sekali. Dahulu. Zaman dahulu.
Maksudnya meninggal gara-gara apa, Us? Nabi Muhammad meninggal karena usianya sudah habis. Waktu hidupnya di dunia sudah habis ya. Seperti itu. Jadi sudah didatangi oleh malaikat untuk diambil nyawanya. Ya, Mas Oce ya. Iya, Nabi Muhammad masuk surga. Para nabi itu masuk ke dalam surga. Nanti kita berdoa supaya bisa masuk surga bersama para malaikat. Ya, silahkan. Sebutkan kalau namanya. Islam kan masuk ini Errol. Oh iya, Mas Errol. Kalau Islam kan masuk surga. Nah kalau Kristen masuk apa, Us? Itu berarti di selain surga ya, Mas Errol ya. Pun umat Islam bisa masuk ke dalam neraka. Kalau orang itu tidak mau sholat, tidak berbuat baik. Ada mau Jadi tanya, meskipun Us. kita muslim, bisa jadi kita masuk ke dalam neraka kalau kita berbuat yang tidak baik, Mas Errol. Tetap kita harus selalu berbuat kebaikan. Saya mau bertanya, boleh, Us? Iya, bagaimana? Kalau kan misal walaupun Islam kan biasanya ada anak SD negeri itu, Us. Lah Iya. kenapa kok mesti kalau mau sholat itu kadang-kadang cuma maghrib untuk mengaji itu boleh enggak, Us? Iya, mungkin dia belum tahu kalau sholat itu 5 kali sehari ya. Tapi kalau kita sudah mengetahui, berarti kita sholatnya harus berapa kali? 5 kali sehari. Ya, kita lihat diri kita sendiri dulu ya. Jangan melihat, "Ih, dia kok sholatnya cuma sekali." Begitu jangan. Kita kalau sudah tahu, berarti kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Ya, siap, oke. Cukup sekian ya, Nak ya. Sudah itu, ini gambarnya untuk itu tugas, Pak Us. Iya, nanti anak-anak tuliskan, bisa menggambar profesi yang kalian cita-citakan. Misalnya ada yang mau jadi pemimpin, misal presiden, gubernur, gambarlah, lalu ceritakanlah. Dulu di zamannya Rasulullah, para sahabat juga banyak ya yang menjadi gubernur, yang menjadi wali kota. Berarti yang menjadi para gonta-ganti ya, pemimpin. Us? Apa? Gonta-ganti. Satu saja, pilih salah satu, gambar, lalu ceritakan apa yang kalian cita-citakan pekerjaannya nanti. Ya, dapat dipahami ya? Ya, siap. Baik, semoga dapat dipahami. Kok tugasnya gambar terus. Oh iya, gambarlah sebisa kalian ya, Nak ya. Nah, nanti Ustazah akan sudah di-share ya di grup PPT-nya. Aku nggak bisa gambar, Us. Bisa dicatat PPT-nya, yang penting yang nggak bisa gambar sebisanya. Ustazah tidak memaksa kalian harus menggambar yang baik, tidak. Tapi gambarlah apa yang kamu bisa. Aku nggak bisa gambar. Ya kalau nggak bisa gambar, dioret-oret aja nggak apa-apa ya. Yang penting itu berarti misalnya itu gambar seorang petani sukses atau pedagang sukses, seperti itu kalian bisa menggambarkannya ya. Ya, cukup sekian dari Ustazah Syifa. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustaz Widianto. Apa itu dioret-oret, Us? Ustazah. Siapa yang nyeket-nyeket? Iya, tidak boleh ya. Siapa itu? Ya, silakan. jangan diulangi ya. Boleh itu. Baik, mari kita tutup untuk pembelajaran kita pagi hari ini bersama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Subhanallah.
Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar?